yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pengecualian di sini dibagi oleh ulama yang sama kita kenal kebesaran dan kemasyhuran nama beliau, yaitu Al-Imam Nawawi. Lebih lengkapnya pembahasan ini dibahas di dalam satu kitab hadis yang juga populer bernama kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab hadis yang begitu banyak dipakai sebagai sebuah referensi apalagi di pondok-pondok pesantren, di mana di sana terbagi ghibah tersebut dalam 6 bagian yang diperbolehkan. Nama babnya adalah bab ma yubahu minal ghibah, bab yang diperbolehkan untuk kita berghibah. Apa saja? Yang pertama adalah contohnya misalkan ketika kita mengadukan sebuah kezaliman. Ada seseorang misalkan yang melakukan sebuah kezaliman, lalu ketika kita mengadukan kezaliman tersebut tanpa mengungkapkan siapa yang berbuat zalim, ini kan pasti tidak akan bisa sampai kepada tujuan mencari sebuah kebenaran. Jadi mau nggak mau orang yang berbuat zalim tersebut harus diketahui dan diucapkan, diceritakan siapa namanya, orangnya seperti apa, sehingga menjadi sebuah bukti adanya bentuk kezaliman tersebut. Bahkan dalam hal ini bukan lagi hanya diperbolehkan, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal, ini sudah merupakan sebuah kewajiban untuk untuk menimbulkan sebuah kebenaran lah. Ya, karena gitu kan gini Ustaz, kalau seandainya misalkan yang berperilaku zalim tadi tidak disebutkan namanya, ntar salah tangkap lagi. Iya, salah tangkap, kemudian juga salah klarifikasi lah, salah orang, sekarang. suudzon dan lain sebagainya. Sehingga keadaan yang sedemikian rupa ini harus betul-betul dikupas, ya, sedemikian rupa, diberikan penjelasan sedemikian rupa, sebagaimana ketika kita mengadu kezaliman tersebut kepada aparat, kepada kepolisian, kepada orang yang berwenang, itu sudah merupakan sesuatu hal yang lumrah sebetulnya di kalangan kita. Itu merupakan salah satu bentuk daripada ghibah, tapi ghibah yang diperbolehkan. Nah, ini yang pertama. Nah, sebelum melangkah ke yang berikutnya, ini kan sekarang gini, mengadukannya itu kemana? Apakah ke setiap orang gitu? Betul. Kita boleh menyampaikan, oh si ini nih zalim, si ini zalim, si ini zalim. Betul. Pertama itu. Yang kedua adalah terkadang kan gini, perilaku zalim itu juga kan harus ada pembuktian gitu. Betul. Nah, ketika misalkan orang dianggap zalim, terus kemudian sudah disampaikan ke masyarakat, ternyata bukti-bukti tentang kezalimannya itu baru berupa rumor. Nah, apakah ini juga akan tidak membahayakan, juga akan muncul sebagai ghibah juga gitu? Betul. Oleh karenanya dalam persoalan ini bagus sekali ada batasan-batasan tertentu di mana kita juga tidak langsung untuk mengumbar, ya, mengumbar daripada kezoliman seseorang tersebut tanpa terlebih dahulu kita mengumpulkan bukti-bukti serta data serta fakta yang ada, yang kemudian pada akhirnya baru kita munculkan setelah itu ada semua. Sehingga jangan kemudian baru persoalan yang belum ada, perkiraan, praduga, tak bersalah dan lain sebagainya, rumor dan isu itu sudah berkembang di masyarakat. Sehingga pada akhirnya ketika bukti-bukti tidak ada, apalagi ini hanya merupakan sebuah isu juga bagi orang yang menjadi korban misalkan, gitu kan. Ini akan menjadi fitnah akhirnya. Justru yang pada akhirnya yang tadi dibenarkan menjadi diharamkan. Jadi walaupun diperbolehkan, ada batasan-batasan tertentu sehingga kita mesti hati-hati. Jangan sampai kemudian pada akhirnya menjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masih dalam persoalan ini, untuk mengadukan kezaliman tersebut juga tidak sembarang orang. Artinya yang pertama adalah kita mengadukan kepada, sebagaimana yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu orang-orang yang memang berwenang. Dalam hal ini misalkan sebuah aparat keamanan, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kaitannya dengan perbuatan-perbuatan maksiat sebenarnya, misalnya gitu kan, maka kita adukan ini kepada para alim ulama untuk kemudian meminta solusinya bagaimana, untuk kemudian caranya mencegah kemunkaran, kezoliman yang diperbuat oleh orang-orang tersebut atau misalkan individu tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik dan yang perlu sama kita ketahui dalam persoalan ini adalah tanpa mengurangi daripada kelembutan dan kesopan santunan
akhlak yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita punya nabi. Di mana nabi terkenal dengan kelembutannya kan. Nabi terkenal dengan sikap santunnya, lemah lembutnya, subhanallah. Tapi yang menarik pada satu sisi Pak, ada sahabat yang mengadu kepada Nabi Muhammad lantaran ada seseorang yang meminum khamr di pasar. Setelah Nabi Muhammad diadukan oleh beliau, beliau tidak panjang lebar untuk kemudian berbicara kepada yang mengadu. Dia tarik ke orang yang mengadu tersebut, minta diantarkan tempat orang yang bermaksiat dan minum khamr tersebut. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW lalu menegur, dan tidak sampai di situ. Nabi Muhammad memberikan pelajaran kepada orang tadi dengan cara beliau. Artinya di sini dengan adanya ketegasan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dari sini bisa kita ambil sebuah pelajaran. Pertama, ghibah ini diperbolehkan. Yang kedua, sisi daripada ketegasan Nabi kita Muhammad SAW ternyata ada. Ketika Nabi diadukan sebagai orang yang memang ditokohkan, sebagai orang yang memang diandalkan, dan memang ini merupakan sebuah kewajiban gitu kan bagi siapapun yang mempunyai kekuatan untuk mencegah kemunkaran gitu kan, maka Nabi lakukan itu. Iya. Ya, karena kan bicara yang namanya kemunkaran, kita sedikit melebar kepada persoalan ini. Di dalam hadis arba'in kan disampaikan, Nabi menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanih wa illam yastati' fa biqalbihi dzalika adhaful iman. Siapa orang yang melihat kemunkaran, kata Nabi Muhammad, maka cegahlah dengan tangannya. Tangan ini bisa diartikan dengan kekuasaan, wewenang, gitu kan. Dan juga yang kedua, ini urusan pemerintah, urusan daripada aparat, urusan orang yang mempunyai kekuatan. Ini yang paling wajib mereka pertama. Lalu yang kedua dengan lisan. Nah kalau bicara urusan lisan, ya kita-kita ini gitu kan, sebagai para mubaligh, aktivis dakwah, yang kemudian berdakwah mencegah kemunkaran itu dengan lisan. Yang ketiga, ya orang-orang awam sudah. Yang kalau berani negor juga kagak, akhirnya kita yang bengep duluan kan begitu kan. Akhirnya cuma diam saja. Tapi diamnya pun yang diperbolehkan adalah tetap benci kepada kemaksiatan tersebut.